IPA 2 ingin membacakan tentang tugas 2 sejarah, yaitu perjalanan tokoh pada zaman Hindu-Buddha. Yang akan saya bawakan adalah kisah dari Ibnu Battuta. Yang pertama, saya akan membacakan biodata dari Ibnu Battuta terlebih dahulu. Segala hal ilmuah terkait jati diri dan kehidupan pribadi Ibnu Battuta yang diketahui sekarang ini bersumber dari riwayat hidupnya yang termaktub dalam Arillah. Menurut sumber ini, Ibnu Battuta adalah seorang keturunan Berber, terlahir sebagai putra keluarga ulama fikih di Tanja, Maroko pada 24 Februari 1304 atau 703 Hijriah. Manakala Maroko diperintah oleh sultan-sultan dari Bani Marin. Ia mengaku masih terhitung sebagai keturunan dari salah satu suku Berber, yaitu suku Lawata. Perjalanan pertama kali Ibnu Battuta yaitu ia berhaji pada bulan Juni 1325 saat berusia 21 tahun. Ibnu Battuta berangkat meninggalkan kampung halamannya untuk menunaikan ibadah haji, yakni berjalannya ziarah ke Mekah yang kala itu lazim memakan waktu 16 bulan. Ia tidak pernah lagi melihat Maroko selama 24 tahun semenjak keberangkatannya ke Mekah. Berangkatnya Ibnu Battuta ke Mekah melalui jalur darat, menyusuri kawasan pesisir Afrika Utara, melintasi wilayah Kesultanan Bani Abdul Wahid dan wilayah Kesultanan Bani Hafsi. Ia melewati kota Tlemcen, kota Bijaya, dan kemudian singgah selama 2 bulan di kota Tunis. Pada awal musim sumi 1926, setelah menempuh perjalanan sejauh 3.500 km atau 2.200 mil, Ibnu Battuta akhirnya sampai ke Bandar Alexandria yang kala itu masuk ke dalam wilayah Kesultanan Mamluk Bahariyah. Di bandar itu pula ia berjumpa dengan 2 orang aulia ahli zuhud. Ibnu Battuta kembali ke Kairo dan memilih jalur lain, kali ini melewati kota Damaskus yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk. Dalam perjalanan yang pertama, ia pernah berjumpa dengan seorang wali yang meramalkan bahwa ia hanya dapat berjumpa ke Mekah melalui Syam. Setelah melewatkan 2 bulan Ramadan di Damaskus, ia berangkat bersama serombongan khalifah menempuh perjalanan sejauh 1.300 km atau 810 mil. Situs Masjid Nabi ke arah selatan menuju Madinah, situs Masjid Nabi Muhammad. Sekarang perjalanan Irak dan Persia. Pada 17 November 1326, setelah sebulan lamanya berdiam di Mekah, Ibnu Battuta bergabung dengan serombongan besar khalifah haji yang akan kembali ke Irak melalui jalur lintas ziarah Arab. Khalifah ini bertolak ke arah utara menuju Madinah, kemudian meneruskan perjalanan pada malam hari ke arah timur laut, melintasi Padang Najd menuju Najaf selama kurang lebih 2 pekan. Selepas berziarah, Ibnu Battuta tidak melanjutkan perjalanan bersama khalifah haji menuju Baghdad dan malah berkelana selama 6 bulan menjelajahi negeri Persia. Ketika berada di Baghdad, Ibnu Battuta mendapati bahwa Abu Saib, pemimpin Mongol terakhir atas segenap wilayah Ikanan. Sebelum negeri itu terpecah belah, akan berangkat ke arah utara meninggalkan Baghdad diiringi serombongan besar anak buahnya. Ibnu Battuta kembali bertolak menuju Baghdad, kemudian kemungkinan besar pada bulan Juli, namun terlebih dahulu berpesiar ke arah utara menyelusuri aliran sungai Tigris. Ia berkunjung ke Mosul dan dijamu oleh gubernur pejabat pemerintah Ikanan di kota itu, kemudian berkunjung pula ke kota Cizre, Jariyat Ibnu Umar, dan kota Mardin yang kini berada dalam wilayah negara Turki. Ketika sampai ke sebuah petapan di gunung dekat Sinjar, ia bertemu dengan seorang ahli tasawuf Kurdi yang menghadiahinya beberapa keping uang perak.
tentang perjalanan Ibnu Battuta ziarah Arab. Riwayat dalam Marilah Ibnu Battuta menyiratkan bahwa ia berdiam di Mekah selama 3 tahun sejak bulan September 1327 sampai musim gugur 1330. Meskipun demikian, kesimpang siuran penyebutan Tarkih dalam Arilah membuat para pengkaji menduga bahwa Ibnu Battuta sesungguhnya telah meninggalkan Mekah selepas berhaji pada 1328. Selepas berhaji pada 1328 atau 1330, ia berangkat ke Bandar Jeddah yang terletak di pesisir Laut Merah. Dari Jeddah, ia berlayar bergonta-ganti perahu menyusuri pantai, menentang hembusan angin tenggara yang memperlambat laju layaran. Setibanya di negeri Yaman, ia berkunjung ke kota Zabid dan ke kota Taiz yang terletak di daerah pegunungan, tempat ia berjumpa dengan Malik, Raja Muhajid Nuruddin Ali dari Bani Rasul. Ibnu Battuta juga meriwayatkan kunjungannya ke kota Sana, namun kebenarannya diragukan. Agaknya ia langsung berangkat dari Tariz menuju Aden dan tiba di bandar penting itu sekitar awal 1329 atau 1331. Mungkin cukup sekian perjalanan dari Ibnu Battuta yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.